Shalom adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi. Kembali bertemu kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang hingga saat ini masih dilaksanakan secara virtual melalui video yang boleh adik-adik ikuti, adik-adik lihat di rumah adik-adik masing-masing. Baik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dari rumah masing-masing. Tentunya adik-adik sudah siap, sudah mandi semua, sudah menyiapkan diri adik-adik, sudah menyiapkan Alkitabnya, kita boleh mendengar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, kalau pada minggu hari ini Tuhan kami boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kami hadir di rumah kami masing-masing Bapa, namun kami yakin dan percaya Tuhan itu tidak mengurangi akan sukacita yang boleh kami dapatkan dengan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kami boleh mendengarkan firman yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Bapa di surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami kepadamu. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita menyanyi lagu yang mungkin baru buat adik-adik dengar. Judulnya adalah Tuhanlah Gembalaku. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Gimana lagunya? Pasti ada beberapa yang adik-adik baru mendengar lagu ini, lagu baru, kakak juga baru dengar. Tapi kakak berharap kita semua bisa tadi menyanyikan lagu ini bersama-sama. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Sebentar
siap Bapak untuk boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh KOK. Tuhan kiranya Kau yang menyertai kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami boleh mengerti akan cerita yang akan kami dengar ini Bapa, yang kami boleh lakukan itu Tuhan, segala firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama selama-lamanya. Amin. Adik-adik, cerita untuk ibadah pada hari ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat cuplikan cerita berikut ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi memanjat dari tempat lain, ia adalah pencuri dan penyamun. Sedangkan orang yang masuk melalui pintu adalah gembala dari domba-domba dalam kandang itu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu dipanggilnya sesuai dengan nama masing-masing lalu dituntunnya keluar. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan. Lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka sudah mengenali suaranya. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing. Mereka akan lari dari orang itu, sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing. Ibarat itu disampaikan Isa kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang disabdakannya kepada mereka. Kemudian Isa kembali bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan penyamun, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba-domba itu, akan meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri apabila ia melihat serigala datang. Dengan demikian, serigala akan merebut domba-domba itu lalu mencerai-beraikan mereka. Ia lari sebab ia adalah seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Sang Bapa mengenal aku dan aku mengenal Sang Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali." Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Tadi ayatnya terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15. Adik-adik, zaman dulu itu para pengembala itu apa yang digembalakan oleh mereka? Kita banyak mendengar cerita dengan di Alkitab bahwa yang digembalakan adalah hewan domba. Hewan domba seperti apa? Sudah pernah tentu adik-adik yang melihat hewan domba itu seperti apa. Hewan domba itu banyak sekali kegunaannya adik-adik. Pertama itu bisa diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Yang kedua, bulunya. Bulunya itu bisa dibikin jadi wool, bisa jadi baju, bisa jadi selimut, bisa jadi macam-macam adik-adik. Lalu juga apalagi? Susunya. Nah, susunya juga itu bisa dikonsumsi untuk minuman yang membuat badan kita sehat. Nah, itu kegunaan domba. Nah, zaman dulu domba itu dipakai sebagai apa adik-adik?
sebagai korban bakaran. Kalau kita kan sekarang kalau mempersembahkan di dalam ibadah kita mempersembahkan itu biasanya kan uang. Nah, kalau zaman dulu itu umat Israel mereka tuh bikin sebuah mezbah, dan di atas mezbah itu ditaruh domba, dipilih domba muda, dan itu menjadi korban bakaran untuk Allah. Ya. Nah, adik-adik, domba ini digembalakan oleh para gembala. Ya. Gembala ini begitu memperhatikan akan domba-dombanya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pada masa mudanya itu seorang pengembala. Coba misalnya siapa? Misalnya tentu pernah dengar Nabi Daud. Ya. Daud pada mulanya dulu dia mengembalakan kawanan domba milik ayahnya. Dia menjadi seorang pengembala domba, dia jaga domba-dombanya. Semisal ada yang hilang dicari gitu. Terus kalau semisal domba-dombanya mendapat serangan dari hewan-hewan buas, nah gembala yang baik itu dijaga kawanan dombanya. Itu kalau terhadap hewan-hewan buas, ya, gembala itu yang datang, dia melawan hewan-hewan buas itu, dipukul hewannya sehingga hewannya pergi dan domba-dombanya selamat, tidak jadi dimangsa oleh hewan-hewan buas. Juga semisal dalam cerita Alkitab suka kita dengar Yakub. Yakub dia juga dulu suka mengembalakan kawanan domba, dan banyak mungkin ya cerita-cerita di Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab yang pada mulanya, pada masa mudanya mereka menjadi seorang gembala. Nah, seorang gembala yang baik itu dia menjaga dombanya. Ya, misalkan dombanya ada yang sakit, itu dirawat sama dia sehingga dombanya akhirnya bisa sembuh. Terus dombanya dikasih makan, dibawa ke rumput yang hijau, gitu kan. Terus kalau semisal dombanya haus, dikasih minum. Pokoknya dombanya itu dirawat sehingga dombanya itu senantiasa sehat dan kuat. Tapi ada juga adik-adik gembala yang tidak baik. Gembala ini dia biasanya itu sebagai gembala upahan, dia sebagai orang suruhan. Jadi kawanan domba yang digembalakannya itu bukan milik dia, dia cuma disuruh orang gitu untuk mengembalakan domba-domba itu. Nah, biasanya gembala yang orang upahannya dia tidak menjaga dengan baik domba-dombanya. Kalau juga semisal ada ancaman dari hewan buas, apa yang dilakukan? Kalau yang gembala yang baik itu kan dijaga ya kawanan dombanya dari hewan-hewan buas. Nah, kalau gembala yang upahan ini, semisal ada hewan-hewan buas yang datang, mereka malah lari, mereka malah kabur gitu. Nah, gembala ini dia tuh dikenal oleh domba-dombanya. Jadi kalau semisal gembalanya manggil gitu ya, manggil domba-dombanya, itu domba-dombanya kenal akan suaranya. Wah, ini adalah gembalaku nih. Akhirnya begitu dipanggil, nah domba-dombanya datang. Kalau semisal bukan yang mengembalakan domba itu yang manggil, domba itu nggak akan datang, gitu. Karena dia nggak mengenal suaranya. Ini suara siapa ini? Nah, kakak ada nih ceritanya tentang gembala yang dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Yuk kita sama-sama lihat cuplikan berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika.
Tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, adik-adik, gimana? Tadi sudah lihat ya. Jadi tadi kita sama-sama lihat di Israel itu di sebelah sana tuh ada kawanan domba. Terus orang-orang coba yang bukan gembalanya itu disuruh coba panggil kawanan dombanya itu mau nggak datang gitu. Tadi sampai ada 3 orang yang manggil tika gitu. Tapi dombanya ya diem aja karena dombanya dengar tapi ini siapa yang panggil dia. Tapi begitu gembalanya sendiri yang memanggil, mereka langsung bangun. Tadi domba-domba yang lagi pada makan rumput, langsung kupingnya, wah rupanya aku dipanggil gitu kan. Sehingga langsung dijawab tuh, meh gitu kan. Akhirnya domba-dombanya datang ke gembalanya gitu karena domba yang baik dia mendengarkan suara gembalanya. Nah, adik-adik, demikian juga dalam bahasan kita pada hari ini yang temanya adalah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Dan siapa domba-dombanya? Domba-dombanya adalah kita. Adik-adik sekalian itu adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa menjaga adik-adik. Adik-adik dijaga oleh Tuhan Yesus. Semisal ada ancaman, Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik sehingga adik-adik terhindar dari bahaya. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan adik-adik, ya. Adik-adik senantiasa diberi kesehatan sama Tuhan, diberi kepintaran sama Tuhan. Pokoknya adik-adik dipelihara oleh Tuhan. Mungkin juga kalau Tuhan memanggil, ya, Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai gembala yang baik, dia panggil adik-adik seperti yang tadi kita lihat ya. Karena kita sebagai domba mengenal suara dari Tuhan, jadi begitu Tuhan memanggil, wah itu Tuhan Yesus memanggil. Wah, akhirnya kita segera datang kepada Tuhan karena kita mengenal suara Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu senantiasa memanggil adik-adik untuk apa? Untuk senantiasa rajin berdoa, senantiasa rajin membaca firman Tuhan, senantiasa rajin menyembah Tuhan melalui puji-pujian, dan juga senantiasa apa? Senantiasa menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi sanak saudara. Pokoknya hal-hal yang baik itu yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Nah, baik adik-adik, itu firman yang boleh kakak sampaikan kepada adik-adik, dan ada nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 10 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Siapa yang gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Baik, sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada adik-adik. Kiranya adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu.
untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi kami. Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu menjadi domba-domba-Mu Bapa, dan Tuhan sendiri yang akan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji kiranya nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita sudahi ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.